Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Rizal Jondi, Kedai Pena dalam Alpinist Talk. Kita akan diskusi santai dari berbagai isu. Kembali saya sudah hadir lagi bersama saya Dr. Lucky Cahyono, yang beliau sekarang aktif di IMTID. Mengenai IMTID nih kita cerita, Dok. Jadi Indonesia ini kan termasuk negara yang sering ya terjadi bencana gitu. Ini aktivitas dokter di IMTID ini apa aja nih? Ya. Waalaikumsalam, salam sehat dulu ya. Oh, salam sehat. Ya. Baik, Indonesia ini memang suatu negara yang rawan bencana, ya. Sudah punya track record demikian. Ya. Kita punya 29 gunung berapi yang sewaktu-waktu sudah erupsi kan. Sekarang pun Merapi, Semeru, Bromo. Sekarang udah mulai lagi ya tuh kan? Ya. Masih terus dinamis ya, dinamis. Belum lagi patahan, ada 3 patahan yang cukup besar yang terus bergerak dinamis sewaktu-waktu. Dan sebetulnya tiap hari itu ada gempa yang kecil-kecil kan, oleh BMKG sudah memberikan laporan tiap hari itu. BMKG kan bagus sekali ya, di mana dari ujung Sabang sampai ke Merauke, terutama daerah timur Maluku apa itu kan banyak patahan. Nah itu sangat berisiko terjadi bencana ya. Ya selain bencana alam itu banjir ya, bukan longsor, juga non alam ya, bisa juga krisis sosial ya, dan juga jangan lupa pandemi. Nah, pandemi itu juga termasuk bencana alam. Nah, tentu seluruh resiko-resiko itu harus direspon oleh tidak hanya pemerintah, seluruhnya, dan teman-teman komunitas yang sekarang ada itu terus ya concern terhadap yang namanya DRR, Disaster Risk Reduction. Jadi dari secara global itu sudah declare bahwa setiap negara harus memberikan perhatiannya pada gerakan Disaster Risk Reduction tadi. Ya. Jadi bagaimana kita betul-betul siaga, dapat mempunyai kapasitas, risiko, safe from disaster. Memang disaster bisa terjadi, tapi kita mengurangi korban. Jadi hospitalnya safe from disaster, komunitasnya safe from disaster, kantornya safe from disaster. Nah, ini pekerjaan sudah. Jadi kita harus ada mapping ya, risiko, lalu kemungkinan terjadi kalau ada bencana seperti apa, sehingga kita bisa mengintervensi, termasuk titik kumpul dan sebagainya, dan pusat-pusat komandonya di mana ya. Itu kalau tidak disiapkan ya memang akan babak belur kita. Jadi betul. Pada saat tidak bencana kita harus memperkuat namanya DRR tadi, yang melibatkan pentahelik. Tidak hanya pemerintah tapi masyarakat, termasuk komunitas Kedai Pena gitu, terlibat. Jadi siapapun harus, kalau enggak akan berat pemerintah. Ya. Kaitan dengan kesiapan itu, masyarakat, kesadaran masyarakat nih mengenai emergency respon ini seberapa besar sih? Ini menarik sebetulnya, yang saat ini belum selesai terus ya. Artinya yang salah satu isu misalnya untuk alat pendeteksi tsunami sering hilang. Nah, itu kan dicuri, dikiloin. Iya, susah. Gitu. Jadi selain itu hal yang sangat penting gitu. Jadi memang masyarakat terus diedukasi, disosialisasi. Jadi kalau terutama yang prone area, misalnya yang ada yang di Ujung Kulon, ada yang sudah pernah terjadi itu misalnya Palu, Aceh, Padang misalnya kan, Jogja. Itu hampir pasti ada siklus akan terjadi lagi. Iya pasti. Karena memang tempat situ adalah ada patahan, ada gunung. Nah itu terus terkenal dengan ring of fire yang tadi saya 29. Itu tinggal meletus saja kan. Nah, itu harus disiapkan masyarakatnya, terutama yang di prone area, kumpul di mana, nanti mengungsi di mana, dapur umum di mana, siapa yang komando. Nah, itu memang kerjaan BNPB dan BPBD. Tapi masyarakat juga harus terlibat. Jadi tiap tahun harus ada di situ, terutama prone area, harus ada
kontingensi plan dan juga harus disimulasi. Ya, itu berarti rutin ya kita harus melakukan rutin. itu ya. Iya. Maksudnya berkala gitu ya. Berkala. Ya. Kalau enggak agak susah nanti ya. Dan juga teman-teman yang di depan itu adalah teman-teman termasuk rescue dan juga teman-teman emergency team. Ini hanya istilah saja, siapapun bisa. Dan mendidik masyarakat bagaimana menolong pertolongan pertama, cara evakuasi, menolong pertama stabilisasi aja. Sebelum masuk rumah sakit itu penting. Kalau keliru menolong, emergency, ya betul. Akan cepat juga meninggalnya, cepat sampai cepat meninggal kan? Cepat sampai. Harus dilatih masyarakatnya minimal bantuan hidup dasar. Iya, itu betul. Kalau kita mempunyai frame ke DRR-nya, jadi melibatkan infrastruktur maupun di masyarakatnya itu terlibat ya. Ya, berarti seluruh unsur ya. Ya. Dan ini berkala nih. Ini udah dilakukan dengan IMT melakukan ini nggak? Penyuluhan terus kemudian terus kita lakukan pelatihan, ada kesempatan memberikan ke mahasiswa. Iya. Berarti ya karena kita kan resource-nya tidak sebesar pemerintah. Jadi ya kalau ada tapi terprogram lah ya, sesuai dengan kemampuan. Iya, betul. Kemampuan. Nah, kadang-kadang kita juga minta bantuan pemerintah untuk itu. Ya. Betul. Terus mengenai olahraga nih, dari kesadaran mitigasi bencana kesehatan ini, Dok, kaitannya sebetulnya seperti apa gitu antara olahraga? Kesempatan atau yang sangat bagus ya untuk melibatkan tadi pentahelik tadi, satu komunitas goes. Tidak hanya goes, tapi mengajak tadi melalui teman-teman goes itu bisa sampai ke masyarakat. Bagaimana kesadaran untuk siap siaga terhadap bencana tadi. Misalnya tergantung misalnya banjir. Nah, nanti kalau melalui sungai itu nanti kumpul di mana sih kalau banjir? Nanti siapa sih yang dihubungin? Harus ada persiapan family kit namanya. Ya, setiap rumah itu punya family kit. Jadi misalnya ya 2-3 hari loh. Udah prepare gitu ya kalau terjadi obat, terjadi bencana. Apalagi yang orang yang sudah punya penyakit hipertensi, kencing manis kan punya obat itu, masukin itu di situ ya. Suatu waktu bisa langsung ngambil satu tas sudah cukup. Udah siap tuh ya pada saat bencana kita udah ready persiapan. Nah itu kadang-kadang tuh kita alpa tuh, Dok. Prepare persiapan itu. Ada sih sudah di rumah ada P3K ya. Tapi kalau lebih bagus lagi sudah ada family kit untuk bencana. Mungkin satu tas lah cukup. Memang diganti terus kalau makanan kan kayak expired. Di situ mungkin ada memang super mie lagi kan ya. Iya. Mie instan ya. Yang sederhana oatmeal aja, oatmeal bisa. Oatmeal. Ya. Memang pasti di situ ada simple ya. Iya. Terus kaitan dengan olahraga nih, hobinya Dokter Lugi kan bersepeda nih. Nih seperti ini nih sepedanya yang tampil nih. Sepeda apa nih? Ini karena disuruh oleh panitia ya. Iya. Intinya kan tadi saya sudah sebutkan cerdik tadi salah satunya cerdik, ya. Jadi kesehatan ini rajin berolahraga. Untuk tadi meningkatkan imun. Kalau kita berbadan sehat tentu ada produktivitas ya. Makanya kita rajin mengajak masyarakat untuk rajin berolahraga, tidak hanya untuk individu, tapi untuk masyarakat sehat itu sangat penting sehingga memberikan produktivitas tinggi. Komunitas itu bisa melebihi malah event-event ya, memang untuk sendiri sih bisa sih setiap hari kayak saya memang seminggu minimal 3 lah. Seminggu 3 kali. Ya. Boys tuh. Untuk setiap hari. Memaintain supaya gak ketinggalan sama teman-teman. Kalau sudah berumur yang penting terukur, ya kan? Jangan sampai kita overall training itu gak baik, gak sehat. Memang saat ini teman-teman sepeda terutama ya, itu tidak hanya sehat, tapi kayaknya mau jadi atlet gitu loh. Itu yang bahaya juga. Ya. Jadi idealnya tuh sehari itu berapa jam? Atau sebetulnya kan untuk sepeda ini supaya sehat, ya, supaya sehat. Sehat aja sebetulnya cukup 1 jam sudah cukup. Ya. 1 jam bersepeda dengan catatan seperti apa bersepedanya? Apakah ukuran sebetulnya heart rate ya? Kalau paling bagus heart rate. Sampai ngos-ngosan gitu? Ya ngos-ngosan dikit lah ya.
ukuran misalnya 220 ya kan, nah, itu dikurangi umur, dikurangi 100%. Katakan yang biasanya 70, 80 heart rate-nya, bisalah 100, maksimal 120. Tapi kalau sudah saya 60, ya paling aman 120. Paling aman tuh ya, udah maksimal. Itu sudah keingatan cukup lah. Cukup 120. Ya sekali-sekali 130 untuk ngejar yang di depan. Tapi jangan sampai melebihi itu, bahaya ke jantung, karena jantung mempunyai maksimal heart rate. Jadi itu cukup lah. Kalau masih muda bolehlah 150 ya. Yang penting ya sekarang di YouTube sudah banyak teori-teorinya. Yang penting kita berkeringat. Kalau memang interval paling bagus ya. 10 menit, 10 menit nanti istirahat. 10 menit lagi cooling down gitu. Cooling down itu paling bagus. Habis itu udah selesai. 10 menit geber gitu. Geber ya. Istirahat slow. Gitu. Itu banyak dapatnya itu. Artinya intinya kardionya bagus. Jangan aerobik kan aerobik. Ini kan kita aerobiknya. Jangan lupa kita ototnya juga dilatih, tidak hanya paha tapi kita juga melatih ini ya. Karena semakin tua otot kita akan berkurang masanya. Jangan lupa itu perlu mungkin sit up, push up, dilatih ototnya supaya tidak mengurus kecil, nanti juga akan mengurangi kebugaran kita ya, mengurangi kesehatan lah ya. Dengan sepeda ini nih, terakhir event apa nih yang diikutin sama Dr. Lucky? Ya, kalau ini sebetulnya untuk latihan saja karena ini untuk latihan aja nih ya, bukan untuk event-event nih. Untuk klaim agak berat sedikit. Jadi kalau ada event saya pakai yang all round ya. Nah, ini memang untuk latihan hari-hari yang ini berarti jalan rata nih ya? Ya banyak untuk speed. Rata ya. Tapi kalau untuk event saya pakai yang all round. Tapi ini enak untuk kecepatan tinggi. Buat ngebut nih ya. Teman-teman, Dr. Lucky ini juga salah satu founder Goes untuk Bumi. Ya. Jadi kemarin awalnya itu kedai pena kenal dengan Dr. Lucky ini di kegiatan yang ini nih, buku ini nih. Saya ikut ini. Iya, boleh ceritain. Jadi itu hari-hari terakhir pas H-1 saya daftar, ternyata masih ada di detik-detik terakhir kan ujung bulan ini. Nah, akhirnya saya ikut dan ternyata memang bagus komunitasnya, tidak hanya Goes menyambung silaturahmi antar Goes, sharing pengalaman, sharing semuanya lah ya. Bisa kita sharing untuk tadi ya, kendalikan stres tadi. Setelah banyak teman, banyak sharing itu mengendalikan stres. Ngobrol, bercanda, banyak teman ya. Tapi positifnya ini konsepnya kepada tadi hijaukan bumi dan birukan langit. Jadi itu programnya. Kita di samping Goes menanam mangrove di Jonggolon ya. Iya, kita bikin lagi kan? Pasti dong. Pasti. Nanti ke Baduy, Dr. Lucky pasti ikut lagi nih. Pasti backup ya. Jadi kita sarankan memang harus punya jadwal tahunan dan kita sebarkan ke seluruh Indonesia, Pak. Tidak hanya di sini. Betul. Ya, mungkin ke teman-teman yang di luar Jawa kita share untuk ikut seperti ini, melestarikan ya. Kalau bumi udaranya bersih ya kita ikut menikmati ya. Betul. Jadi kita konsennya bukan hanya Goes, tapi kita konsen juga di konservasi, terus juga pemberdayaan masyarakat. Nah, itu dan tiga juga hal itu. Bekerja dengan pakai sepeda, ya kan? Untuk mengurangi polusi. Nah, itu dia, ya. Kita bekerja dengan sepeda. Oke, mengenai mitigasi bencana, harapannya dokter untuk kedepannya seperti apa sih? Kita kembali lagi ke kembali ke bencana, semua potensi masyarakat yang ada terus kita tingkatkan ya. Tadi ada contingency plan melibatkan masyarakat, ada simulasi, terus kita libat ada pelatihan berkala gitu ya. Ada rumah singgah juga ya. Di mana sih kalau kita selain memang BNPB itu harus menyediakan, tapi di masyarakat juga ya. Nah, itu nanti menjadi link. Berarti masyarakatnya menyiapkan itu juga. Iya. Nggak bisa kalau BNPB kan mesti kantornya jauh, Betul. Nanti adalah rumah-rumah yang untuk ngobrol ya. Untuk peningkatan kewaspadaannya dan sebagainya. Nanti sebetulnya sudah ada sih RW kan di situ ada sudah punya tempat itu juga menjadi pusat informasi pada saat tidak ada bencana, saat juga ada bencana gampang
ya. Kalau sudah ada sampai ke RT RW, ya, ada apa namanya, termasuk nanti perbekalan apa di situ, ya kan. Kalau bencana jangan lupa perbekes, ya, perbekalan kesehatan dan juga perbekalan umum, logistik, itu sangat penting. Transportasi, lalu listrik dari mana, ya kan, air bersih, itu nah, utama, itu utama kan. Kalau ini punya di mana nanti cari, itu sudah disiapin, punya mapping, nah, dan itu disimulasikan dan masyarakat tahu. Kalau butuh air di mana nanti, nah, itu sudah disimulasikan. Sudah disimulasikan, nah, dan juga untuk teman-teman emergency, simulasinya di mall-mall, ya, di mall, di tempat ramai. Bila terjadi seperti apa gitu ya. Biar masyarakat tahu. Kalau terjadi, ambulannya harusnya didahulukan. Di Jepang seperti itu, Pak. Saya kan 3 bulan di Jepang dulu. Itu 6 bulan sekali. Itu ada namanya semacam jambore, ya, rally namanya kan. Itu mall-mall dibuat terlibat. Jadi kalau ada perampokan atau ada kecelakaan di situ seperti apa, jalan raya, kereta api seperti apa, itu disimulasikan. Ya, semuanya disimulasikan. Makanya yang teman-teman di emergency itu sangat dihormati di Jepang. Karena di situ dia kerja kemanusiaannya yang luar biasa, ya. Oke, teman-teman semua, demikian bincang singkat kita, bincang santai mengenai mitigasi bencana oleh Dr. Lucky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.